Mimpi itu harus dibayar dengan usaha dan juga rencana. Oke, ini jadi tadi pagi baru kepikiran sama hal ini pas lagi dengerin podcast dari Baca Suara. Oke, shout out buat Baca Suara. Jadi waktu itu lagi ngebahas soal apa ya? Jangan jangan intinya kalau kita mau sesuatu ya harus ada sesuatu yang harus dibayar gitu. Jadi kalau menurut aku ada satu contoh misalnya kita bahas soal mau sukses. Mau sukses, ya udah berarti harus dijabarin tuh apa aja usaha-usaha yang harus kita lakukan dan juga rencananya. Sistem, kita buat sistem. Misalnya contoh mau sukses ya berarti usahanya ya kita harus belajar, kita harus bekerja, cari peluang-peluang dan juga bikin sistem yang kita lakukan, habit-habit yang kita lakukan, belajar baca buku, mungkin dengerin podcast dan sebagainya macamnya gitu untuk mengubah mindset, atur finansial dan segala macam gitu. Ya bisa aja kan ada aja orang yang sebenarnya mau sukses tapi nggak ada usaha gitu. Itu kan jadi bukan suatu apa ya, mimpinya ya cuman jadi sekedar mimpi gitu loh. Dan menurut aku mimpi itu satu satu hal yang sebenarnya mungkin sekali kita dapat. Sebagai contoh, kalau misalnya memang kamu mau punya mimpi sebagai orang yang pinter gitu, kan usahanya harus berarti belajar ya. Belajar rencananya ya mungkin luangkan waktu tiap hari untuk 10 menit baca buku. Mungkin bisa aja kan seperti itu gitu loh. Karena nggak faedahnya adalah kalau misalnya mau sukses doang tapi nggak ngelakuin apapun ya sama aja nggak jadi apa-apa nggak sih gitu ya. Sebagai contoh mungkin gampangnya kayak gini. Sekolah, kamu lagi sekolah terus kamu ada ujian. Terus lagi udah ulangan gitu atau ujian, tapi kamu tidak belajar. Ya, berarti kan tapi kamu mau lulus nih. Berarti kan tujuannya kamu mimpinya adalah kamu mau mau lulus ujian gitu, mau mau dapat nilai bagus. Tapi tidak berusaha, tidak belajar sama sekali. Ya gimana mimpinya mau terwujud, gimana maksudnya itu mau terjadi gitu loh. Gimana bisa lulus gitu kan, nggak mungkin gitu. Itu menurut aku udah satu apa ya, hukum timbal balik sebab akibat yang sudah fix itu rumus pasti gitu. Menurut aku itu jadi satu hal yang memang harus ditanamkan di pikiran kalau misalnya mau sukses, ya berarti harus ada usaha dan juga rencana-rencananya. Misalnya kayak contoh ini yang aku terapkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak ya aku mau jadi orang yang bukan biasa-biasa aja, aku mau jadi orang yang lebih baik setiap hari. Berarti artinya adalah harus belajar terus setiap hari untuk lebih baik. Aku membuat sistem, aku baca buku setiap hari 10 menit minimal, walaupun aku nggak suka baca buku. Ada satu buku yang aku lagi baca, namanya buku Storyworthy. Ini 300 halaman, sekarang udah di halaman 200-an. Cukup bagus untuk mengajarkan untuk bercerita sih, bercerita dan juga ada nilai yang diambil itu adalah memandang hidup jadi lebih baik gitu. Kita bisa menyimpan memori-memori dalam kepala kita sendiri untuk dijadikan suatu hal yang jadi core memory gitu kasarnya. Nah, ini ya itu salah satu sistem, ya salah satu mimpi aku mau jadi orang yang nggak biasa-biasa aja. Ya usahanya adalah baca buku, dengerin podcast tiap hari, bangun pagi jam 5, lari pagi muterin komplek gitu. Belajar terus setiap hari. Karena menurut aku di salah satu buku Atomic Habits dikasih tahu kalau 1% lebih baik sama dengan 37 kali lebih baik setelah 1 tahun. Itu ada matematikanya. Bukan asal-asalan ngomong, itu ada matematika, ada hitung-hitungannya. Kenapa sama dengan 37 kali gitu. Dan menurut aku ini satu hal yang sangat masuk akal sekali gitu loh. Dan baru kemarin dengerin di YouTube atau di TikTok gitu aku lupa. Jadi ada salah satu wawancara sama orang sukses, dia sudah menghasilkan 69 juta dolar dalam 1 tahun, itu sama dengan berarti sekitar 669, mungkin sekitar udah hampir, pokoknya dirupiahin adalah mungkin lumayan banyak sekali, mungkin miliar atau hampir triliun kayaknya. Harusnya ratusan miliar lah harusnya. Dan menurut aku itu kan suatu nilai yang besar sekali. Itu sukses, udah hitungannya sukses dalam 1 tahun sudah bisa menghasilkan segitu banyak gitu.
Dan dikatakan sama dia kalau sebenarnya 90% dari keberhasilannya dia itu bukan karena uangnya, tapi karena mindsetnya, pola pikir dia. 90% itu karena pola pikirnya. Pola pikir maju, growth mindset. Jadi kita emang harus berpikir maju terus. Gimana caranya kita bisa mewujudkan mimpi yang kita punya dengan usaha-usaha dan juga rencana-rencana kita gitu, sistem yang kita buat. Ya menurut aku sangat make sense. 10%-nya baru kita bisa mengatur keuangan gitu. Karena aku yakin ketika kita sudah bisa mengubah mindset kita, pola pikir kita, materi akan ikut, uang akan ikut, hasilnya akan ikut gitu. Sebagai contoh gini lah, ada aja aku masih ketemu ada beberapa orang yang kalau dibahas kalau misalnya gini, ya mau mau sukses, tapi nggak mau usaha, nggak mau belajar. Ada aja, banyak aja, cuman mimpi doang gitu. Terus kita berharap sama apa gitu loh. Maksud aku, kalau mau sukses tapi nggak mau usaha, terus berharapnya sama apa? Hoki, luck, keberuntungan. Menurut aku, keberuntungan itu akan ketemu, kesuksesan itu sama dengan momentum, ketemu dengan usaha gitu loh. Jadi, menurut aku tidak ada sesuatu hal yang dibilang dengan keberuntungan. Ada sebagian kecil, cuman persentase kan kecil sekali ya. Jadi kalau misalnya emang ujung-ujungnya mau lebih ke arah sukses, ya udah usaha aja. Usaha seterus-terus semaksimal mungkin yang kita bisa, sampai kita ketemu momentum yang pas gitu loh. Dan itu sama dengan menurut aku akan jadi sukses. Karena masih banyak banget ya yang berpikir kayak tidak mau usaha tapi mau berhasil. Terus kan nggak masuk akal gitu loh. Itu sih, itu yang kepikiran aja sih. Ya sebagai contoh, misalnya nih kamu mau wawancara kerja gitu. Mau wawancara kerja berarti kan tujuannya mau diterima kerja dong. Tapi kamu datang dengan usaha yang benar-benar nol. Pakai baju berantakan, nggak rapi sama sekali, nggak belajar soal wawancara. Terus berharap kamu masuk wawancara kerja. Menurut aku itu mungkin bisa karena hoki atau mungkin jalur orang dalam dan sebagainya. Tapi kan buat orang yang biasa-biasa aja kan harusnya kan ada usaha lebih yang harus kita tumpahkan gitu loh. Gitu sih. Karena nggak mungkin lah. Menurut aku nggak mungkin kita tanam biji pohon apel keluarnya mengkudu, kan nggak mungkin, atau mungkin keluarnya duren atau salak, kan nggak mungkin gitu. Ya apel pasti sama dengan apel gitu, bisa sama dengan kalau misalnya kita tanam usaha yang buruk, iya nggak, hasilnya juga akan buruk. Kalau kita tanam usaha yang baik pasti hasilnya akan baik gitu. Itu udah rumus, menurut aku itu udah rumus pasti. Dan mungkin buat yang dengerin di sini boleh diterapkan, dan menurut aku ini salah satu perspektif atau sudut pandang yang bisa diterapkan sama sekali. Jadi kalau kamu punya mimpi, mungkin mimpinya banyak ya, mungkin bisa membahagiakan orang tua, atau mungkin punya pendapatan yang cukup untuk membiayai diri sendiri atau bahkan keluarga. Ya kalau ada mimpi itu, gini, mimpi mimpi itu berarti kan satu penglihatan yang kita sudah bisa dapatkan gitu loh. Dan sebenarnya bisa bisa kita dapatkan dengan usaha-usaha yang tadi gitu. Karena ya yakni adalah bahasanya adalah mimpi itu bisa terbentuk kalau kita punya usaha dan juga rencana yang pas gitu loh. Dan cara dapatan yang pas yang gimana? Kita cari terus, kita usaha terus sampai kita ketemu dan kita berhasil mewujudkan mimpi kita. Itu sih menurut aku ya. Itu satu hal yang memang harus ditanamkan di kepala supaya kita bisa punya hasil yang baik gitu. Ah, ini satu perspektif aja yang menurut aku kayaknya harus dibagiin deh, karena menurut aku ini poinnya bagus sekali. Jadi buat kamu mungkin kalau ada yang mau tanya silahkan didiskusikan. Buat rencana setiap hari, usaha, dan yakin sama diri sendiri kamu bisa. Bikin rencana dan mesti diingat 1% doang. Cuma butuh 1% lebih baik setiap hari. Kamu bisa 37 kali lebih baik dalam 1 tahun. Lakuin rutin sama 1 tahun, aku yakin. Nggak mungkin nggak jadi apa-apa setelah setahun. Usaha-usaha kamu pasti akan berkembang. Karena dibandingkan kita buang-buang waktu dalam mungkin main atau mungkin dalam tidur-tiduran nggak jelas gitu, bukannya nggak boleh, boleh banget. Aku tiap malam main game, tapi siang, dari pagi sampai siang aku ngelakuin dulu tuh semua semua hal-hal kewajiban aku. Jadi kayak misalnya malam aku main main game,
aku main Dota. Terus kalau tiap malam, jujur tiap malam. Karena menurut aku itu satu satu apa ya, reward yang aku bisa dapatkan setelah aku melakukan usaha di pagi. Aku bangun jam 5 pagi, aku nonton podcast, aku baca buku, aku bikin konten, aku nulis apapun yang bisa aku tulis, bikin konten buat di TikTok dan Instagram dan segala macam. Itu kerjain semua kerjaan, nge-gym, olahraga, bikin konten buat YouTube dan pokoknya satu harian itu aku kerja dulu, setelah malam baru aku dapat rewardnya gitu loh. Jadi yang dibalik sistemnya. Menurut aku tuh jadi salah gitu aja sih. Ah, mungkin itu aja yang mau dibahas. Semoga ada pesan yang bisa diambil. Semoga bermanfaat. Terima kasih.